Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Chandra dan hari ini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan topologi jaringan gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah kami rancang ulang. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan dimulai dari Aurel. Halo semuanya, perkenalkan saya Aurel. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Dio. Oke. Sebelumnya, kita tahu bersama, sebagai pusat dari seluruh aktivitas administrasi dan koordinasi fakultas, Gedung Dekanat Fakultas MIPA memerlukan infrastruktur jaringan yang andal. Disinilah proses akademik, pengelolaan informasi, hingga layanan administrasi berjalan setiap hari sehingga bisa dilihat bagaimana infrastruktur jaringan yang memadai merupakan tulang punggung utama agar seluruh operasional dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Kami yakin kondisi topologi jaringan Fakultas MIPA kita saat ini masih dapat dikembangkan dan dibenahi lagi menjadi struktur jaringan yang lebih terpadu. Oleh karena itu, kami melakukan survei langsung ke gedung Dekanat MIPA dan melakukan perencanaan ulang topologi jaringan di gedung ini. Tujuan kami sederhana namun penting, yakni menghadirkan pengalaman jaringan yang lebih baik bagi seluruh pengguna, serta memastikan kegiatan akademik dan administratif dapat berlangsung tanpa adanya gangguan. Dengan desain yang baru, kami berharap layanan internet di gedung Dekanat FMIPA dapat meningkatkan secara signifikan dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh pihak. Selanjutnya, dalam upaya menghadirkan jaringan yang lebih cepat dan stabil, di sini kami melakukan survei langsung ke gedung Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Senin 1 Desember 2025. Yang dimana jarak antara gedung Dekanat FMIPA dan server utama USDI sekitar 200 meter. Lalu, setiap lantai direncanakan memiliki komponen jaringan LAN dan Wi-Fi yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan ruangan. Lalu yang ketiga, berdasarkan survei lapangan, berikut adalah komponen infrastruktur jaringan yang saat ini ada di gedung Dekanat FMIPA. Yang dimana pada lantai 1 terdapat 2 switch, yaitu 1A menghubungkan akses point pada lobby dan switch 1B itu meneruskan untuk komputer pada area lobby. Dan terdapat sebanyak 4 akses point pada lantai 1, lalu terdapat ruang kelas, ruang KPS, dan juga 4 ruang kepala unit. Lalu selanjutnya yaitu lantai 2. Pada lantai 2 terdapat 3 buah switch, dan terdapat sebanyak 4 unit akses point, dan tidak terdapat komputer pada lantai 2. Dan selanjutnya lantai 3, yang dimana pada lantai 3 terdapat 3 switch dengan 1 switch pada ruang panel dan 2 switch pada ruangan laboratorium. Untuk akses point-nya terdapat 4 unit akses point pada lantai 3, yang dimana terdapat pada lab komputer 1, yaitu 1 unit, dan lab komputer 2 terdapat 1 unit. 2 unit lainnya itu terdapat pada koridor lantai 3, dan untuk jumlah komputer itu terdapat 47 komputer. Selanjutnya yaitu lantai 4. Pada lantai 4 ini terdapat 2 switch, yang dimana 1 switch itu disambungkan ke komputer di ruangan-ruangan dan 1 switch lainnya yaitu untuk akses ke akses point-nya. Yang dimana pada lantai 4 terdapat 1 unit akses point. Untuk jumlah komputer pada lantai 4 yaitu pada ruang administrasi terdapat 22 komputer, lalu pada ruang dekan terdapat 1 komputer, ruang wakil dekan 1 terdapat 1 komputer, pada ruang wakil dekan 2 terdapat 1 komputer, pada ruang wakil dekan 3 terdapat 1 komputer. Lalu ada ruang akademik dan kemahasiswaan itu terdapat 2 komputer, lalu ruang perencanaan dan keuangan itu terdapat 2 komputer, lalu pada ruang KTU terdapat 2 komputer, dan pada gudang terdapat 1 komputer. Jadi berdasarkan hasil survei ini, diketahui bahwa belum ada pemisahan jaringan antara dosen, staf administrasi, dan juga mahasiswa. Seluruhnya menggunakan satu jaringan dari USDI yang mana berpusat pada switch yang terletak pada lantai 2. Hal ini bisa menyebabkan seluruh pengguna termasuk pengguna umum yang berada pada satu jaringan yang sama, sehingga berpotensi menyebabkan overload pada jam-jam yang sibuk. Nah, dari hasil survei dan juga wawancara yang sudah kami lakukan itu, kami menemukan beberapa hal yang bisa diperbaiki untuk menciptakan topologi jaringan yang lebih baik di gedung Dekanat FMIPA. Nah, pertama kami menyadari perlu sistem jaringan yang mampu untuk memisahkan jaringannya itu antara pengguna dan juga kebutuhannya. Jadi misalnya antara mahasiswa dan dosen itu dipisahkan. Nah, saat ini itu belum ada. Kemudian yang kedua juga pada area tertentu yang mana pada saat-saat tertentu itu jumlah penggunanya itu lebih banyak. Nah, itu diperlukan akses point yang lebih dan saat ini itu masih kurang. Nah, jadi akhirnya kami membuat desain topologi jaringan yang baru ini dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, di mana untuk desain yang baru kami buat itu pada topologi jaringan ini kami menggunakan secara keseluruhan 4 unit router, 9 unit switch, dan juga 18 unit access point. Yang dimana ini tersebar di seluruh jaringan
di seluruh gedung, dan 4 router ini dirancang untuk menangani kebutuhan jaringan yang berbeda, yaitu mahasiswa, dosen, UTBK, dan juga pegawai. Nah, untuk melakukan pengelamatan IP, kami menggunakan prinsip VLSM, yaitu metode membagi blok IP yang besar menjadi subnet yang ukurannya itu sudah sesuai dengan jumlah host yang kita butuhkan. Jadi ini merupakan metode untuk melakukan subnetting. Dan untuk melakukan subnetting ini kami melakukan analisis jumlah host yang sekiranya dibutuhkan. Dan dalam rancangan kami terdapat beberapa kategori. Yang pertama mahasiswa, itu butuh host sekitar 450 sehingga host subnet minimalnya itu per 23 dengan jumlah IP 512. Kemudian ada UTBK membutuhkan host 47, di mana ini mengarah ke Labcom 1 yang jumlah komputernya itu adalah 47. Sehingga ini butuh subnet minimal 26 dan jumlah IP-nya 64. Selanjutnya ada pegawai wireless, hostnya itu sekitar 40 dan subnet minimalnya 26 dengan jumlah IP 64. Lalu untuk kategori TU itu jumlahnya 22 karena di TU dari yang kami hitung itu terdapat pada ruang administrasi di lantai 4 itu ada 24 komputer. Lanjut, subnet minimal dengan subnet minimal 27 dan jumlah IP 32. Selanjutnya itu kategori dosen dengan menghitung jumlah ruangan dosen yang ada di lantai 2 itu sebanyak 19 host dengan subnet minimal 27 dan jumlah IP 32. Dan berikutnya ada dekan dan pegawai, kami jadikan satu di mana jumlah hostnya itu adalah 11 dengan subnet minimal 28 dan jumlah IP 16. Dan terakhir itu adalah pegawai wire, yaitu pegawai TU yang ada di lantai 1 di lobi dengan jumlah hostnya itu 3 dan subnet minimal 29 dan jumlah IP 8. Nah, jadi total yang kami butuhkan itu adalah 728 IP. Nah, berdasarkan analisis ini, blok IP terkecil yang dapat menampung lebih dari atau sama dengan 780 total IP ini adalah per 22 dengan total IP adalah 1024. Nah, sehingga blok IP utama yang kami pilih itu adalah 192.168.0.0 per 22. Nah, next selanjutnya. Dari sinilah kami melakukan subnetting dengan metode VLSM untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan itu setiap IP-nya digunakan secara efisien dan tidak berlebih. Nah, hasil subnetting yang kami rancang adalah yang pertama ada grup pengguna mahasiswa, itu subnetnya 192.168.0.0 dengan prefix 23 dan subnet mesh-nya 255.255.254.0, hostnya 510 dan gateway 192.168.0.1. Dengan routernya ini nanti mengarah ke router RMHS atau router mahasiswa. Lalu untuk grup pengguna UTBK yang ada di Labcom 1, ini subnetnya adalah 192.168.2.0 dengan prefix 26. Untuk subnet mesh-nya adalah 255.255.255.192 dan jumlah hostnya adalah 62 dengan gateway 192.168.2.1 dan ini nantinya mengarah ke router UTBK. Nah, lanjut untuk pegawai wireless yang ada di lantai 4 itu menggunakan subnet 192.168.2.64 dengan prefix 26 dan subnet mesh sama seperti UTBK. Untuk jumlah hostnya juga sama seperti UTBK itu 62 dan gateway-nya ini adalah 192.168.2.65. Ini nanti dia mengarah ke router pegawai atau RPEC. Lalu ada TU yang ada juga di merupakan pegawai di lantai 4, itu subnetnya adalah 192.168.2.128 dengan prefix 27 dan subnet mesh-nya itu 255.255.255.224. Hostnya adalah sejumlah 30 dengan gateway 192.168.2.129 dan ini juga mengarah ke router yang sama dengan pegawai wireless yaitu RPEC. Lalu selanjutnya ada grup pengguna dosen dengan subnet 192.168.2.160 dengan prefix 27 dan subnet mesh-nya itu sama dengan TU dan jumlah hostnya juga sama yaitu 30 dan gateway-nya ini adalah 192.168.2.161. Nah, untuk dosen ini dia mengarah ke router yang berbeda yaitu router dosen. Lalu ada dekan dan staff. Ini subnetnya adalah 192.168.2.192 dengan prefix 28 dan subnet mesh-nya adalah 255.255.255.240. Nah, untuk hostnya ini adalah sejumlah 14 dan gateway-nya ini adalah 192.168.2.193 dengan router yang mengarah ke router pegawai atau RPEC. Nah, terakhir ini untuk pegawai wire di lantai 1 yang sejumlah 3 tadi itu subnetnya adalah 192.168.208 dengan prefix 29, subnet mesh-nya 255.255.255.248 dan hostnya 6. Gateway-nya adalah 192.168.2.209 dan routernya mengarah juga ke router pegawai. Nah, untuk hostnya ini itu tidak termasuk network dan juga broadcast. Next. Nah, dari situ kami mulai melakukan perancangan topologi jaringan pada lantai 1, di mana untuk di lantai 1 ini kami menggunakan 2 switch, yang mana fungsinya itu sudah pasti untuk mendistribusikan jaringan di lantai 1 dengan lebih baik, di mana switch pertama ini adalah switch yang meneruskan jaringan dari router dosen dan juga router mahasiswa di lantai 2 ke akses point mahasiswa maupun dosen yang ada di lantai 1.
Nah, untuk total akses point-nya ini ada 5, yaitu 4 akses point untuk mahasiswa dan 1 akses point untuk dosen. Itu letaknya dekat dengan ruang koprodi. Kemudian untuk switch yang kedua itu adalah switch untuk pegawai yang di lobby jadi dia mengarah ke 3 komputer. Nah, switch ini dia juga menurunkan jaringan dari router pegawai yang nantinya itu ada di lantai keempat. Nah, di lantai 1 ini totalnya ada 3 komputer yang mana itu adalah komputer pegawai yang ada di area lobby. Nah, rancangan ini itu kami tempatkan switch-nya di posisi area sama dengan ruang panel, di mana ini merupakan posisi aslinya. Tapi menurut kami itu sudah tepat juga karena ini merupakan posisi yang terpusat di mana seluruh perangkat jaringan bisa mengaksesnya, baik itu akses point maupun komputer. Selanjutnya, next, untuk hasil perancangan jaringan gedung dekanat FMIPA di lantainya yang kedua. Nah, untuk di lantai 2 ini merupakan letak pusat dari jaringan gedung dekanat FMIPA kita. Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 buah router, yaitu router dosen dan juga router mahasiswa, di mana router dosen ini menyediakan jaringan untuk dosen dan router mahasiswa untuk jaringan untuk mahasiswa. Dan router mahasiswa ini juga berperan sebagai router eksternal yang terhubung dengan server. Nah, terdapat 1 buah switch, yaitu yang berguna untuk menghubungkan langsung ke router dosen dan juga router mahasiswa. Nah, switch ini juga memiliki fungsi sebagai core switch atau switch inti, sehingga nanti dia akan terhubung dengan switch lainnya dari lantai 1, 2, dari lantai 1, 3, dan 4. Tadi lantai 1 dia sudah terhubung ke switch ini. Nah, pada lantai 2 ini itu juga terdapat 5 akses point seperti lantai 1, 4 akses point untuk mahasiswa, dan 1 akses point untuk dosen, di mana akses point ini juga mereka sambung dengan switch yang tadi yang ada di tengah. Selanjutnya kita masuk ke hasil perancangan jaringan yang di lantai ketiga. Nah, pada lantai 3 ini terdapat 1 router, yaitu router UTBK, di mana router inilah yang nantinya akan menyediakan jaringan UTBK untuk lab komputer 1 yang memiliki 47 komputer. Nah, di lantai 3 ini terdapat 3 switch. Yang pertama itu switch untuk akses point, yang mana dia ini terhubung dengan switch di lantai 2 tadi. Jadi switch ini nantinya akan meneruskan jaringan dosen dan juga jaringan mahasiswa ke 4 akses point di lantai 3 ini, di mana 3-nya itu merupakan akses point mahasiswa, 2-nya di koridor, 1-nya dalam lab komputer 2, dan 1 akses point lagi itu adalah akses point dosen. Nah, lalu ada 2 switch lainnya. Yang pertama itu adalah switch UTBK 1, itu terhubung dengan router UTBK, lalu switch UTBK 2 itu dia terhubung dengan switch UTBK 1, dan juga dia terhubung dengan akses point UTBK yang ada dalam ruangan Labcom 1 itu. Nah, di sini kenapa kami menggunakan 2 switch pada lab komputer 1 ini, karena jumlah port pada switch yang kami gunakan itu terbatas, yaitu sebanyak 24 port, sehingga kami menggunakan 2 switch untuk memenuhi 47 komputer yang ada dalam lab komputer 1 itu. Jadi untuk switch UTBK 1 dia melayani 23 unit komputer, lalu untuk switch UTBK 2 itu 24 komputer dan terhubung dengan akses point. Nah, untuk rancangan topologi ini kami buat agar lebih mudah untuk pengelolaannya, dan juga penempatan switch-nya itu sengaja disebar agar lebih dijaga untuk yang UTBK-nya itu khusus untuk UTBK saja. Sehingga harapannya dengan topologi ini juga perangkat yang di lab komputer 1 itu berada dalam subnet yang terisolasi namun tetap terintegrasi dengan baik dengan jaringan inti dengan jaringan lainnya melalui adanya router UTBK dan juga switch core tadi di lantai 2. Lanjut kita ke perancangan lantai 4 untuk gedung dekanat FMIPA ini. Nah, untuk di lantai 4 ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, di lantai 4 ini kebanyakan adalah pegawai, adalah staf TU, dan tidak banyak sebenarnya mahasiswa di sana, namun masih tetap ada mahasiswa yang mahasiswa itu sering bolak-balik ke lantai 4 ini juga karena mengurusi masalah administrasi dan juga persuratan. Nah, oleh karena itu, kami di sini menyediakan 1 router yang merupakan router untuk pegawai, di mana router ini menyediakan jaringan untuk dekan dan juga staf TU yang ada di lantai 4 ini, dan juga nanti melalui sebuah switch itu dia bisa nyambung ke lantai 1, di mana tadi ada 1 switch untuk 3 komputer pegawai. Nah, itu dia nyambungnya ke router pegawai yang ada di lantai 4 ini. Nah, lanjut di lantai 4 ini sendiri itu ada 3 switch. Yang pertama itu switch di ruang panel, itu merupakan switch yang dia terhubungnya dengan switch pusat, switch core, yaitu di lantai 2 tadi,
Yang mana ini untuk dia nantinya akan terhubung dengan 2 akses point pegawai dan 1 akses point mahasiswa. Nah, untuk switch yang di lantai 4 ini selain terhubung dengan switch core, dia juga terhubung dengan router pegawai tadi. Makanya dia bisa memberikan jaringan melalui akses point pegawai dan juga akses point mahasiswa. Nah, selain itu ada juga switch untuk pegawai di ruang TU itu sendiri khusus, di mana di ruang administrasi itu ada 22 komputer untuk pegawai TU. Nah, di situ ada 1 switch untuk pegawai dan dihubungkan ke 22 komputer tersebut. Lalu dari switch yang di ruang administrasi itu juga dia terhubung lagi dengan switch untuk pegawai. Jadi switch pegawai itu ada 2, satu di ruang administrasi, satu lagi di ruang panel. Jadi dari yang di ruang panel itu dia terhubung dengan komputer dekan, wakil dekan, komputer gudang, dan juga komputer staff yang ada di luar administrasi. Jadi untuk keuangan dan kemahasiswaan tadi itu dia terhubung ke switch yang ini. Selanjutnya, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa di lantai ini terdapat 3 akses point, yaitu 2 akses point untuk pegawai dan 1 akses point untuk mahasiswa. Tujuannya ini untuk memberikan konektivitas pada perangkat wireless dari para pegawai yang ada di lantai 4 ini juga. Karena di lantai 4 ini juga mengingat ada ruang rapat, sehingga penting untuk memiliki akses point yang cukup untuk konektivitas selama kegiatan di lantai 4 ini berlangsung. Nah, untuk di lantai 4 ini totalnya itu ada 22 komputer pada ruang administrasi, 1 komputer di gudang, 1 komputer di ruang dekan, 1 komputer di masing-masing ruang wakil dekan, jadi ada 3 komputer, lalu 2 komputer di ruang perencanaan, dan 4 komputer pada ruang keuangan. Nah, rancangan ini kami nilai tepat dan kami nilai rancangan ini cocok karena pada area-area ini memang membutuhkan beberapa ruang untuk yang membutuhkan koneksi kabel lebih, misalnya di dekan dan juga di ruang administrasi. Nah, karena itulah kami memanfaatkan switch pada setiap ruangan untuk memberikan jaringan yang lebih stabil. Demikian, lanjut ke rancangan anggaran biaya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada RAB-nya, di mana yang pertama ada port gigabit switch dengan kuantiti 9 buah dengan target satuan 3.850.000 dengan total 34.650.000. Dan yang kedua ada mikrotik dengan kuantiti 4 buah yang dimana harga satuannya yaitu 1.725.000 dengan total 6.900.000. Lalu yang ketiga ada akses point yang dimana sebanyak 18 buah dengan harga satuan 2 juta dengan total 36 juta. Dan yang keempat ada rack kabinet open rack indoor rack yang dimana membutuhkan 4 buah dengan harga satuan 2.120.000 dengan total 8.480.000. Dan yang kelima ada touch panel 24 port plus faceplate plus wall jack plus RJ45 1 set dengan harga satuan 2 juta dengan total 2 juta. Dan yang keenam ada kabel UTP Cat 6 yang dimana membutuhkan 3.000 meter dengan harga satuan 9.000 dengan total 27 juta. Dan yang ketujuh ada kabel FO SCSE single mode dengan kuantiti 2 buah dengan harga satuan 175.000 dengan total 350.000. Dan yang kedelapan ada media converter netlink gigabit yang dimana membutuhkan 2 buah dengan harga satuan 147.000 dengan total 294.000. Dan yang kesembilan ada stabilizer yang dimana membutuhkan 4 buah dengan harga satuan 800.000 dengan total 3.200.000. Dan yang dimana kita mendapatkan total akhir yaitu 118.874.000. Jadi, dari analisis yang kami lakukan, jaringan pada gedung dekanat FMIPA itu perlu ditingkatkan karena akses point pada saat ini tidak mampu menampung jumlah pengguna yang terus bertambah. Perancangan ulang ini memberikan gambaran kebutuhan yang lebih tepat dengan topologi yang baru, yang lebih stabil, serta penggunaan FLSM untuk efisien IP. Dengan desain ini, jaringan diharapkan menjadi lebih optimal dan mendukung aktivitas fakultas dengan lebih baik. Setelah kita menyampaikan seluruh isi dari proposal kami, saya izin menyampaikan lampiran yang kami gunakan. Yang pertama ada peta lokasi survei. Ini adalah peta dari gedung dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan adalah dokumentasi saat kami wawancara. Ini ada beberapa dokumentasi survei ruangan dan komponen jaringan. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.